kotor guys. Yuk kita mulai lagi, kita balik lagi, kita mau bahas motor teman-teman. Jadi ini adalah NMAX 155 ya, tahun 2021. Ngomongin soal NMAX teman-teman, ini adalah salah satu motor yang sebenarnya gue suka, cuma gue akhirnya nggak beli karena gue lebih milih PCX ya. Jadi motor ini sebenarnya tuh menurut gue lumayan oke ya, cuma ada beberapa hal yang memang gue nggak suka dari motor ini. Pertama, ini langsung nggak sukanya ya adalah dia tuh terlalu gendut banget teman-teman. Nah ini plus minus ya, tapi ini selera gue itu dia tuh antara lampu ujung ke ada dek tengah ini itu dia gendut banget. Ya dia gendut banget, kelihatan gede ya. Lexi juga gitu, kelihatan gede, tapi dia nggak segendut itu gitu kalau di aslinya. Nah ini gendut banget. Oke, terus yang kedua ada di bagian belakangnya. Ini gue nggak tahu ya desainernya NMAX ini di NMAX tahun ini ya. Lihat tuh lampunya tuh ya, lampunya tuh kayak mata dua kanan kiri gitu loh, kayak kartun di Ice Age, tau nggak? Yang kayak gini nih ya. Jadi gue tuh jadi nggak suka motor ini karena itu. Padahal sisanya semua motor ini tuh enaknya tuh lebih enak daripada PCX yang gue punya gitu. Kenapa sih gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue udah nyobain ini dan saatnya kita bahas ini satu persatu teman-teman. Oke, kita mulai dari bawah dulu. Dari depan di bagian bawah ini ada ban ya. Ban ini dia udah naik satu level, ini 110, aslinya itu 100 ya teman-teman, jadi lebih cungkring lagi. Dan dia pakai ban IRC. Pelek sama, nah ini peleknya tuh sama persis, mau peleknya ini NMAX 2021, NMAX 2018 ya kan, Lexi sampai NMAX yang terbaru nih pakai pelek yang ini juga. Ini salam satu pelek. Nah kalau Honda mobil kan salam satu dashboard, ini salam satu pelek nih. Terus kemudian masuk ke bagian sebelah kanan ini ada cakram. Nah ini yang tipe yang nggak pakai ABS ya teman-teman. Ini adalah tipe biasa yang standar, yang mana dulu itu harganya kalau nggak salah dibanderol tuh antara 29 sampai 30 juta tergantung daerah ya, itu ya. Di waktu pertama kali awal keluar. Dan ini tuh tipenya standar tapi dia udah dapat lengkap. Nah contoh lengkapnya tuh apa? Di sini dia udah ada MID ya, MID-nya di sini. Terus kemudian ada auto start stopnya ya, udah ada hazard juga gitu. Dan ini adalah lumayan untuk tahun segitu ya, ini lumayan lengkap. Terus kemudian dia juga dapat ini nih, chargeran. Nah charger tuh, chargernya dicolok-colok gitu ya, 12 volt 1 ampere. Nah secara fitur harusnya itu sama aja kayak Lexi, dalamnya juga ya kurang lebih sama, modelnya pun sama ya kan, dari sisi stangnya pun sama dan lain sebagainya, itu klasternya juga mirip. Nah dari depan memang dia tuh kelihatannya bagus banget, kelihatan tegas banget ya kan, tuh ganteng kelihatannya, ganteng yang kayak gantengnya Tony Stark gitu ya, di Iron Man gitu, jadi kayak berwibawa kayak gitu. Terus dari depan kita mulai ke tengah. Di tengah ini teman-teman, dia sebenarnya bagus banget sih ini menurut gue. Enaknya ini dia tidak seperti PCX. Kalau PCX kan di tahun awal tuh kalau dipencet atasnya sini dipencet ya kan, dia tuh nggak mau kebuka. Kalau ini normal, berjalan dengan baik, dan ini belum diservis ya teman-teman sama yang ownernya. Nah masuk ke tengah ya, kita bahas terkait dengan posisi tengahnya. Jujur ini tuh gede banget teman-teman. Lexi gue tuh gede ya, tapi ini tuh lebih gede lagi. Jadi mungkin secara ukuran jok itu sama aja ya, cuma mungkin bedanya kalau Lexi itu agak lebih memanjang gitu ya, kalau ini tuh agak lebih melebar dikit. Tapi secara ukuran tuh mirip-mirip. Tapi yang jadi bikin dia gede itu adalah gang ini teman-teman, selokan ini. Ini selokannya gede banget bro, bisa nyimpen remah-remah nih di sini. Ya lu makan tahu bakso gitu di belakang itu kan, yang crispy-crispy-nya masuk sini semua gitu. Terus kemudian dari pinggir jok ini ke pinggir body ini juga gede banget gitu ya. Jadi tuh hampir berapa tuh, hampir setengah jengkal ya tuh. Gede banget motor ini. Nah kita ngomong secara mesin, kalau mesin itu sebenarnya ya kurang lebih mirip-mirip lah ya sama
maksinya Yamaha 155, tenaganya gua cantumin aja di di caption biar nggak kelamaan videonya. Nah, kemudian apa aja sih ubahannya? Ubahan itu dia ownernya tuh udah ganti ini Pak, shock belakangnya diganti pakai proper fitting ya. Terus kemudian di belakang juga bannya udah step up jadi 140. Ini sama kayak PC gue nih. PC gue tuh juga dulu ban depannya 110, ban belakangnya 140. Jadi kelihatannya meaty banget, gede banget tuh bannya. Nah, ini secara look profile-nya tuh bagus. Tuh, ya kan? Gede banget. Ini tuh enaknya jadi stabil, tapi biasanya lebih ke fuel consumption-nya akan lebih boros gitu teman-teman. Dari sisi fitur MID teman-teman, nah ini MID-nya tuh hampir sama kayak Lexi ya menurut gue, cuma kalau Lexi udah pakai yang model terbaru warnanya, kalau ini masih pakai yang warna kalkulator gitu. Itu dia ada full economy, terus kemudian average full economy juga. Kalau yang tadi real time ya, yang ini average. Terus kemudian ada ini trip 2, trip A, terus baterai, ini tripnya oil atau ya itulah jarak tempuh olinya, terus kemudian jarak tempuh V-belt, sama ini odometer. Balik lagi ke awal, sama aja teman-teman kayak yang di Lexi, dan ini odonya udah 65.000 ya. Stang ini atau decknya si NMAX ini lebih bagus daripada Lexi. Kenapa? Karena dia pinter naruh tempat posisinya. Jadi kalau Lexi itu kan kuncinya ada di sebelah kanan ya. Di sini ada ruang open space gini, bener sama kayak laci gitu ya, sama kayak Lexi juga. Nah tapi di sebelah kanannya itu kalau Lexi jadi nggak, karena udah ada kuncinya jadi nggak bisa dipakai buat storage. Nah kalau ini bisa, tuh ada storage dan penyimpanannya rapi, dan dia tuh nggak kayak PCX gitu. Kalau PCX tuh dia geter-geter, nah kalau itu tuh nggak, itu kuat tuh. Nah kalau PCX tuh digituin tuh udah geter, jadi bunyi kejang gitu. Kalau ini nggak, good job ya Maha gitu dong, nggak kayak PCX. Terus yang kedua tadi yang udah gue mention di awal ya, ini tuh dia normal, nggak kayak PCX yang tahun-tahun awal kalau misalkan dipencet dia nggak mau nggak mau membuka. Oh ini tuh kebuka tuh normal. Nah yang kelihatan bedanya itu adalah di posisi berkendara. Jadi kalau posisi berkendara yang NMAX tahun 2020 ke atas ya, sampai ke yang sekarang itu mirip-mirip kayak Lexi. Jadi dia tuh lebih dekat ke area siku, ke area badan gitu ya, yang badan gue, dan dia tuh lebih dekat untuk posisi stangnya. Beda sama NMAX yang tahun 2019 atau keturun atau generasi pertama, dia tuh kayak jauh gitu loh. Jadi lebih jauh kalau NMAX yang generasi pertama, tapi kalau ini lebih dekat. Nah tapi secara overall tuh mirip-mirip. Gue nggak ngerasa beda jauh gitu antara posisi duduknya ini sama posisi duduknya Lexi. Bedanya tuh dari sisi tengah sini ya, dari sisi badan dan ke sisi tangan ini hampir mirip. Yang beda tuh cuma di kaki, karena kan ini kan maxi sempurna ya, selonjor gini ke depan gitu. Tapi kalau Lexi kan maxi ada-adaan gitu. Nah terus sebenarnya posisi kaki itu dia lebih enak di yang generasi pertama kalau menurut gua ya pribadi ya, karena kalau ini tuh kayak lebih gede, lebih gendut, jadi nggak terlalu luas gitu rasanya, tapi sebenarnya luas gitu. Terus posisi tangan udah, posisi kaki udah, posisi berkendara nanti kita coba saat di test drive ya. Nah kemudian lanjut ke bagian bagasi. Di dalam bagasi masih ketutup nih, bentar, buka. Dalam bagasi dia itu lumayan gede ya. Ini bisa masuk helm. Cuma dia bukaannya tuh nggak gede teman-teman, jadi segini doang. Kalau PCX itu dia ada 2 step kan ya, ada yang segini terus ditahan, ada yang lebih gede lagi. Nah kalau ini tuh nggak, ini tuh ya segini doang aja udah. Terus ini ada aki di pojok, terus kemudian ada ya nomor rangka segala macam lah ya. Muat helm tapi nggak yang gede banget. Nah tapi komen gue tuh satu ke Yamaha, sama ke Lexi juga gitu ya. Kompetitornya itu udah pada pakai lampu LED, tapi dia masih pakai lampu bohlam di lampu sennya. Lexi yang tahun baru aja, yang gue beli 2025 aja masih pakai lampu bohlam. Sama ini juga kayak gitu dari tahun 2020 di depannya juga masih pakai lampu bohlam. Tuh. Tapi kalau untuk lampu jauh, lampu belakang gitu ya, lampu rem itu udah pakai LED. Dan untuk harganya yang sekarang yang 20 jutaan, NMAX ini menurut gue lumayan oke, value for money. 20 juta dapat segini, yang mana
cocok buat touring, bisa dioprek macam-macam gitu ya. Dan untuk looks juga masih bagus gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya duit 20 jutaan, apakah kalian mau beli NMAX ini? Secara overall teman-teman, NMAX ini sebenarnya enak banget. Oh iya, si motor ini nih yang gue kendarin sekarang ini, itu dia udah di upgrade ya teman-teman. Jadi pertama dia udah upgrade kirian, dia udah ganti mangkok, terus kemudian dia juga udah upgrade jok ya. Jadi joknya yang lama udah agak loyo, terus kemudian diganti pakai jok, ditambahin lah jok latex kayak gitu. Terus yang ketiga dia juga udah upgrade shock breaker, jadi proper fitting. Ya oke sih teman-teman, naikannya jadi lebih firm, lebih bagus ya. Nah, ntar kita coba dulu ya, kita cari tempat yang kosong. Kalau ngomong terkait dengan posisi berkendara teman-teman, jujur nih, posisi berkendara dari NMAX ini lumayan oke sih. Kalau buat tinggi gue yang 170 cm, kemudian yang berat gue yang 100 kg, gue jujur ya, ini agak nekuk kaki gue tuh. Kalau mau selonjor ya gue harus ke belakang banget gitu. Nah, kalau selonjor gue ke belakang banget, tapi kalau misalkan gue mau bagus ya gue nekuk gitu. Posisi bodinya bagus ini kayak biasa itu gue nekuk. Jadi menurut gue maxi, tapi menurut gue lebih maxi yang lebih enakan PCX sih menurut gue selonjorannya dibanding dengan NMAX ini. Nah, positifnya apa sih NMAX ini? Jadi NMAX ini tuh enaknya dia itu bener-bener handlingnya tuh bagus teman-teman. Kalau PCX itu dia bagus tapi handlingnya tuh masih agak berat gitu loh. Kalau kalian cobain tuh biasanya masih agak berat. Jadi kalian harus ada sedikit modifikasi. Nah, tapi kalau yang NMAX ini tuh bener-bener ya udah kalian tinggal pakai aja gitu. Cuma memang kalau misalkan kalian mau nyari yang setirnya lebih enteng gitu ya, atau yang bener-bener preferensi kalian banget, nah itu sebenarnya lebih enak kita modif langsung aja gitu. Motornya kencang sih. Motornya kencang dan enak banget dipakainya. Terus kemudian gasnya instan gitu ya. Kalau PC kemarin di video sebelumnya kan kalian udah ngeliat, jadi tenaganya tuh kayak di limit gitu di awal-awal. Nah, kalau ini tuh enggak, karena ini VVA ya kan, kayak Lexi punya. Ini tenaganya gahar banget teman-teman. Dan kalau Lexi tuh kayaknya ada beda sedikit di tuningannya kali ya. Jadi dia tenaganya agak di limit. Kalau ini tuh bener-bener berasa banget tenaganya gitu. So far ini motor yang enak, motor yang lu nggak salah kalau mau beli motor ini sekarang tahun 2026 gitu ya. Even gue aja berpikir apakah gue ganti ini ya dari Lexi gue gitu. Gitu sih teman-teman. Gitu aja kali teman-teman ya review dari NMAX ini. Klik like dan komen kalau misalkan kalian suka format video kayak begini, dan share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu dari share kalian itu menambahkan rezeki buat gue gitu ya. Oke, dari Brian gue pun pamit undur diri. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye bye. Oh ya, yang gue notice dari NMAX ini adalah walaupun klaimnya Lexi itu adalah dia lebih senyap suaranya, tapi NMAX ini yang tahun sebelumnya sama NMAX generasi pertama itu lebih senyap menurut gue dibanding dengan 155-nya yang generasi yang hidrolik itu ya. Nah, kalau ini lebih enak menurut gue. Jadi ini lebih nggak getar dibanding dengan Lexi gitu.